Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah ya, oke. Oke, saya sudah record. Oke, ini sudah ada di video yang sebelumnya. Ini juga sudah ada. Jadi saya tidak perlu jelaskan kembali di waterjet problemnya. Yang utama adalah kita harus bisa representasikan ke dalam satu step gitu ya, atau ke dalam suatu memori komputer. Karena kalau seandainya tidak bisa direpresentasikan dalam memori komputer, berarti algoritma apapun yang sudah di-create oleh pendahulu-pendahulu kita tidak akan bisa diimplementasikan gitu ya. Atau mungkin kita juga tidak bisa melakukan desain dari algoritma, implementasi dari algoritma itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah himpunan operator. Yang utama adalah himpunan operator harus lengkap. Operator tadi sudah diinfokan kalau state akan berubah pada saat dilakukan operasi gitu ya. Contoh misalkan operasi isi penuh, ya isi penuh di jerigen yang berikutnya atau tuang sebagian dan seterusnya. Oke, ini saya coba cepat saja. Jadi nanti untuk bahasan kita kali ini itu adalah proses searching yang basisnya adalah tree search gitu ya. Makanya kita akan bangun ke dalam satu tree gitu. Tree kita akan memiliki ada branching atau pencabangan. Pencabangannya ini adalah hasil dari operasi gitu. Jadi dari satu state pada saat kita operasikan satu operasi maka akan berubah menjadi state yang lain. Seperti itu. Dan dari masing-masing state ini meskipun kita punya ada puluhan, ratusan operator, tidak semua operator bisa dioperasikan dalam satu state gitu ya. Ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Palambas, jadi farmer wolf duck corn ini targetnya adalah menyeberangkan semua, jadi dari atas menyeberang semua gitu. Istilahnya farmer ini pengen berjalan ke satu area gitu ya, cuman terkendala dari adanya sungai gitu ya. Dan di sungai itu ada kano, gimana caranya menyeberangkan dua entitas sehingga aman, tidak ada yang saling memakan. Contoh misalnya yang saling memakan adalah duck memakan corn atau mungkin wolf memakan duck gitu ya. Jadi si farmer bisa saja bergerak sendiri dan tidak ada entitas lain selain farmer yang bisa mengendalikan gitu ya kano ini. Contoh misalkan duck tidak diperbolehkan untuk mengemudikan kano gitu ya. Atau mungkin corn kan tidak bisa. Oke, dari posisi itu kita bisa notasikan dalam empat variabel atau mungkin array isinya adalah boolean gitu ya. Nanti dari boolean itu kita bisa notasikan dengan suatu prosedur atau suatu fungsi gitu ya. Tapi secara inti logiknya adalah kurang lebih seperti itu. Ini tree search-nya. Jadi dari posisi yang pertama sebenarnya ada beberapa opsi gitu ya. Namun opsi-opsi itu yang valid hanya ada satu di posisi ini. Contoh misalkan yang di sini tidak valid karena bisa saja si duck memakan corn atau mungkin wolf memakan duck gitu. Dan seterusnya. Jadi ini himpunan operatornya. Saya akan skip tadi add puzzle juga sudah dijelaskan di sana. Rubik Cube ada operasinya ada 27 atau mungkin ada 8 juga bisa, ada front front right, clockwise, front clockwise, front counterclockwise gitu ya. Ya kayak gitu, nanti bisa di ini aja, hanya masalah notasi operasi saja. Cuman yang utama dari sisi operasi adalah kita harus memastikan bahwa operasinya lengkap gitu aja. And queen problem operasinya cuman meletakkan queennya satu persatu gitu ya. Di posisi pertama mungkin tidak ada yang saling makan, tapi pada saat kita meletakkan queen yang berikutnya ini ada kemungkinan dia bisa mengancam queen yang lain gitu ya. Nah di posisi itu nanti akan membentuk suatu tree yang boleh dikatakan sangat kompleks gitu ya. Contoh misalkan pada saat n-nya jumlah queen-nya ada 8, ini ternyata ada sekitar kombinasinya ada sekian gitu ya, yang memungkinkan. Permutasi, kalau ada sekian permutasi yang memungkinkan. Sedangkan solusinya hanya ada 92. Ini contoh misalkan untuk yang 4 queen, solusinya seperti itu dengan bentuk tree-nya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kita letakkan satu, letakkan yang lain dan seterusnya.
Oke, ini tadi kombinasinya saja, dan solusi yang ada. Permainan game catur jauh lebih kompleks lagi, traveling salesperson problem, atau mungkin nanti Pac-Man juga bisa. Jadi kalau teman-teman implementasikan ini di dalam dunia game juga, kan game itu tahu game Pac-Man ya. Halo. Game Pac-Man itu kan ada ini, ada kayak junction, ada ya, ada perempatan, ada pertigaan seperti itu kan. Nah, di masing-masing perempatan dan pertigaan atau mungkin belokan itu juga kita bisa buat suatu node di mana satu node itu akan terhubung dengan node yang lain seperti itu. Nah, dari posisi node-node tersebut nanti kita akan bisa lakukan proses pencarian gitu ya, dengan menggunakan tree search. Oke, kayaknya ini tadi sudah. Kita juga sudah pergi ke sini, jadi searching based system atau algoritma berbasis search, tree search ini yang utama adalah pertama kali pada saat kita memahami ada masalah itu harus bisa kita notasikan ke dalam satu ruang keadaan, terus kemudian kita punya aturan produksi atau operator gitu ya, sehingga nanti kita bisa lakukan mekanisme kontrol. Mekanisme kontrolnya di sini nanti akan ada beberapa metode, baik itu yang basisnya adalah blind search maupun yang basisnya adalah informed search gitu ya. Untuk yang blind search ini kita tidak memiliki informasi, jadi kalau tanpa informasi bukan berarti tidak ada informasi sama sekali. Yang memungkinkan adalah bahwa kita bisa memilih operasi gitu ya. Jadi operasi apa yang bisa kita pilih. Contoh misalkan di tadi saya ilustrasikan di video yang sebelumnya pada saat kita berada di perempatan Kiara Condong, perempatan Buah Batu, Soekarno-Hatta, maka kita bisa pergi ke utara, ke selatan, balik pergi ke Dayakolot gitu ya, atau mungkin pergi ke timur untuk pergi ke perempatan yang lain, dan juga pergi ke barat, pergi ke perempatan yang lainnya. Nah, di posisi itu maka sebenarnya yang ada adalah operasi gitu ya. Namun kita tidak mengetahui sebenarnya di mana tujuan kita gitu ya. Meskipun sebenarnya kita tahu goal state-nya apa, tapi tujuannya, lokasinya ada di mana itu yang tidak kita ketahui. Itu yang akan dikatakan sebagai strategi blind search. Sedangkan yang heuristic search atau informed search ini nanti seolah-olah kita mengetahui bahwa lokasi tujuan kita ada di mana. Jadi contoh misalkan kalau tujuan kita adalah dari perempatan Buah Batu itu pergi ke Universitas Telkom, maka harusnya kita pergi ke selatan gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai heuristic search atau informed search. Nah, nanti dari informed search ini nanti kita akan bisa melakukan suatu desain implementasi algoritma yang jauh lebih lebih optimum, lebih cepat gitu ya, dan juga space-nya juga lebih kecil gitu. Ini tadi pengukuran performansi dari algoritma searching dinilai dari 4 aspek itu. Saya tidak mengetahui tentang time complexity maupun space complexity, jadi mungkin nanti teman-teman bisa belajar di DAA saja. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan materinya berkaitan dengan breadth first, depth first, depth limited, uniform force search, dan juga iterative deepening search. Yang pertama, sebelum pergi ke sana, masing-masing kita akan memiliki yang dinamakan dengan ruang pencarian. Jadi search space ini adalah bahwa ada sekian kombinasi gitu ya, di mana biasanya ruang pencarian ini akan bisa diukur dengan faktor kedalaman dan juga faktor pencabangan gitu ya. Semakin banyak faktor pencabangannya, maka artinya ada banyak sekali operasi yang bisa dilakukan dari satu node gitu ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong tadi Edpuzzle kan ada yang versi 32 operator ataupun yang 4 operator gitu ya. Jadi dengan adanya 4 operator berarti faktor pencabangannya lebih kecil gitu ya, bila dibandingkan dengan faktor pencabangan yang 27 operator. Nah, namun dari proses branching faktor tadi nanti juga dipengaruhi juga dengan depth-nya. Depth-nya itu adalah kedalaman solusi. Dimana kalau Edpuzzle berarti ya jumlah langkah, berapa langkah yang diperlukan dari initial state menuju ke posisi yang terurut, itu yang akan menjadi kedalaman atau kedalaman solusi gitu ya. Nanti kalau kita implementasikan dalam peta gitu, contoh misalkan nanti teman-teman juga harus coba
baca bukunya Peter Norvig, di sana ada EPI problem atau Arad-Bucharest problem. Jadi di Arad-Bucharest problem nanti akan ada peta gitu ya dari Arad, bagaimana caranya menuju ke Bukares gitu. Itu yang nanti akan apa namanya kita coba bahas juga kalau misalkan memungkinkan. Itu adalah ada peta di mana Arad bisa pergi ke kota-kota berikutnya gitu ya, dan di satu kota kita bisa pergi menuju ke kota berikutnya. Jadi di sana adalah perjalanan darat gitu ya. Nah, di perjalanan darat itu tidak memungkinkan untuk satu node terhubung dengan semuanya. Kecuali kalau misalkan kalau yang tadi di traveling salesperson problem itu kan asumsinya adalah satu node bisa pergi ke semua kota, semua node yang lain gitu ya. Sedangkan yang sesungguhnya bisa jadi tidak seperti itu. Nah, itu yang akan juga memunculkan suatu kompleksitas yang lain. Contoh misalkan untuk di Edpuzzle ini branching faktornya adalah kalau dihitung secara kompleksitas kurang lebih adalah 2,13 gitu ya. Gimana dapatnya? Dapatnya adalah kalau misalkan space-nya, sorry, ini bisa bikin catatan nggak sih? Nggak bisa. Bisa bikin caption. Sorry, nggak bisa. Oke, jadi kalau seandainya kita punya ada kotak gitu, kotak yang di atas ini kan ada, dia tidak bisa pergi ke atas, misalkan spasinya itu ada di paling atas, kanan paling atas gitu ya. Berarti kan space-nya nggak bisa ke atas, nggak bisa pergi ke kiri, bisanya hanya pergi ke kanan dan pergi ke bawah gitu ya. Nah, di posisi itu maka apa namanya operasinya branching faktornya hanya ada 2 untuk state itu. Terus kemudian pada saat space-nya ada di paling atas tapi berada di tengah-tengah, ini branching faktornya ada 3 gitu ya. Dia hanya tidak bisa ke atas, bisa ke kiri dan bisa ke kanan, namun juga bisa pergi ke bawah. Tapi yang bagian ke atas dia tidak bisa. Jadi 2 ditambah 3 ditambah dengan kombinasi yang lain, sehingga kita dapatkan ada branching faktornya sekitar 2,13. Dan yang lain bisa dilakukan dengan cara yang sama. Ini ambil sampel saja sih sebenarnya. Terus kemudian nanti kita akan coba hitung berapa branching faktornya. Oke, ini adalah strategi dari breadth first ya. Jadi di strategi breadth first ini adalah bayangkan tadi di posisi water check problem. Di water check problem kan 2 variabelnya X dan Y nilainya 0 gitu ya, atau posisinya adalah sama-sama kosong gitu ya. Terus kemudian di langkah yang pertama itu adalah kita akan cek apakah initial state ini akan sama dengan goal state atau enggak. Karena dalam kondisi tertentu initial state-nya adalah sama dengan goal state. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka kita tinggal sampaikan saja bahwa solusinya adalah ini gitu ya. Namun pada saat ini kita tahu bahwa ini tidak sama dengan goal state gitu ya. Maka kita harus melakukan proses operasi gitu ya. Nah, di breadth first search ini yang dilakukan adalah pertama kali dia akan mengenerate satu anak gitu ya. Terus kemudian dicek apakah anak ini sama dengan solusinya gitu ya. Yang kita inginkan adalah di bagian variabel Y itu adalah nilainya 2. Padahal di sini nilainya adalah 4,00 gitu ya. Jadi artinya ini bukan solusinya. Terus kemudian strategi breadth first ini adalah pada saat kita memiliki satu node yang ada di sini, kita harus generate node-node yang lain yang masih satu level gitu ya, sampai tidak ada node lain yang bisa di-generate lagi gitu ya. Contoh misalkan di posisi ini aksi dari induknya yang bisa di-generate adalah mengisi 4 atau mengisi yang 3, mengisi penuh gitu ya. Nah, pada saat kita mengisi penuh yang ketiga, maka kita juga akan cek apakah dia sama dengan goal atau tidak. Kalau misalkan dia sama dengan goal, maka kita akan berhenti. Tapi di posisi ini tidak sama. Ya. Maka kita akan lanjutkan lagi di breadth first-nya adalah kita akan lakukan di posisi ini. Kita generate anak yang ada di sana. Itu. Kita lihat bahwa ini tidak sama dengan goal. Kita generate saudaranya, kita generate saudaranya seperti itu. Kalau seandainya tidak ada, maka dia akan pergi ke node yang lainnya lagi. Dari node yang lain itu kita akan generate anaknya, kita generate anaknya, kita generate anaknya. Seperti itu, demikian seterusnya sampai menemukan suatu solusi nanti ya. Seperti itu. Nah,
Dengan proses pencarian yang seperti itu, atau boleh dikatakan breadth first ini adalah level by level gitu ya. Satu level dicari solusinya, apakah ada atau enggak. Satu level dicari ada goal state-nya, apakah bisa ditemukan di level itu atau enggak. Nanti kita lanjutkan lagi di level berikutnya, dilanjutkan lagi di level berikutnya, demikian seterusnya. Seperti itu. Maka dengan konsep yang semacam itu, boleh dikatakan pasti nanti di breadth first search ini adalah complete gitu ya. Kenapa complete? Karena kalau seandainya ada solusi di level berapapun, pasti breadth first akan menemukannya, gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai solusi komplit dari breadth first. Dan juga solusi yang didapatkan dari breadth first ini adalah solusi yang optimum. Kenapa optimum? Alasannya adalah jumlah langkah yang dibutuhkan itu adalah pasti di level yang paling dangkal, gitu ya. Atau boleh dikatakan adalah jumlah langkahnya yang paling minimum. Gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai solusi optimum dari breadth first search gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah masalah time complexity dan space complexity. Mohon maaf, di posisi ini saya tidak bisa menjelaskan ke teman-teman, tapi di sini dikatakan bahwa baik space dan time complexity-nya adalah big O-nya B pangkat D. Nah, B pangkat D ini ada satu yang mengerikan, di mana pada saat D-nya itu tinggi gitu ya, lebih dari 2 gitu, maka proses breadth versus ini boleh dikatakan adalah lama gitu ya. Lama. Kenapa lama? Coba bayangkan kalau misalkan B branching faktornya tadi adalah 2, sekian, atau mungkin dicatur branching faktornya ada cukup banyak gitu ya. Terus kemudian kedalaman solusi yang paling dangkal yang bisa ditemui itu adalah katakanlah 4, maka tinggal dipangkatkan saja, dan itu angkanya sangat tinggi pada saat kita pangkatnya adalah lebih dari 2 gitu ya. Seperti itu mungkin yang akan menjadi konsideran kita seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita memiliki ada katakanlah ini kecepatannya 1 juta gitu, ini dituliskan beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih cepat dari ini. Pada saat branching faktornya adalah 10 saja, dengan kedalaman solusi yang 14, ini bisa dibayangkan lumayan nih, 3,5 tahun kayaknya, dan dengan catatan bahwa komputernya tidak mati gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Jadi kayaknya sangat tidak masuk akal kalau kita menggunakan breadth first untuk yang kedalamannya tinggi dan juga branching faktornya besar gitu ya. Itu yang menjadi catatan kita terkait dengan breadth first. Tapi salah satu yang menarik dari breadth first ini adalah kita pasti menemukan solusi, dan solusi yang dihasilkan adalah solusi yang optimum gitu ya. Nah, maka dari itu kita memerlukan ada strategi yang lain. Strategi yang lain itu adalah depth first ya. Di strategi depth first ini adalah kita akan melakukan proses pencarian dari satu initial state. Kita akan cek apakah state-nya sama dengan goal state atau tidak. Kalau seandainya sama, kita berhenti, tapi kalau misalkan tidak, kita akan generate anaknya. Nah, kita akan melakukan proses pencarian dalam kedalaman tertentu. Contoh misalkan kedalaman 1, kita cek apakah ini sama adalah goal state atau tidak. Kalau bukan goal state, maka kita akan lanjutkan. Gitu ya. Kita generate anak dari node yang kita evaluasi. Terus kemudian kita cek apakah di posisi ini adalah goal state atau bukan. Kalau misalkan bukan, kita akan generate lagi gitu ya, bisa kita dapati yang di posisi ini. Kalau misalkan kita cek kembali di sini adalah anaknya atau bukan. Jadi boleh dikatakan adalah untuk node yang berada di sebelah kanan, di sebelah sini, dengan kedalaman yang lebih rendah, dia tidak akan dievaluasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi artinya di depth first ini adalah mementingkan kedalaman level terlebih dahulu, bila dibandingkan dengan kalau yang tadi breadth first mementingkan yang ke samping terlebih dahulu dengan level yang lebih rendah gitu ya. Itu yang ada di depth first dan juga di BFS gitu ya. Nah, dengan konsep yang seperti itu sebenarnya ada memungkinkan depth first ini tidak menemukan solusi gitu ya, atau kita katakan sebagai tidak komplit. Kenapa tidak komplit? Bayangkan, saya akan coba kembali lagi. Bayangkan kalau seandainya solusinya itu ada di sebelah sini. Tadi
kan kita katakan bahwa di posisi ini masih bisa di iterasi berikutnya, seperti ke kedalaman berikutnya, gitu ya. Dan kalau seandainya solusinya itu tidak ada di sebelah kiri, sedangkan solusinya ada di sebelah kanan, maka bisa jadi dia tidak akan menemukan solusi itu. Itu properti yang pertama. Makanya depth first kita akan katakan bahwa dia tidak komplit, gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah depth first. Bayangkan kalau seandainya pencarian ke kiri ini ditemukan pada langkah yang langkah yang ke-10 atau di level yang ke-10. Padahal sebenarnya ada satu solusi di sini katakanlah, atau mungkin di sebelah sini gitu ya. Karena dia mementingkan kedalaman terlebih dahulu dan akhirnya menemukan solusi yang berada di kedalaman 10, kita akan lihat bahwa solusinya bukan solusi yang optimum. Tidak, itu yang akan menjadi properti dari depth first, di mana depth first search ini tidak komplit, tidak, dan juga dia tidak optimum. Tidak, itu yang akan menjadi properti dari depth first search. Namun dari sisi kompleksitas algoritmanya, baik time maupun space complexity-nya ini ternyata jauh lebih rendah gitu ya, dengan M-nya itu adalah apa ya, saya lupa, kedalaman maksimum gitu ya. Jadi kalau kita memiliki ada kedalaman maksimum dari pohon pencarian kita, maka kita akan bisa katakan bahwa kompleksitasnya jauh lebih kecil gitu ya. Itu yang menjadi properti dari depth first search seperti itu. Oke, ini adalah pengembangan dari depth first search. Jadi dengan adanya depth first search yang tidak komplit dan juga tidak optimum, paling tidak kita akan coba batasi dengan yang komplitnya, karena dengan tidak adanya komplit ini akan menyatakan bahwa algoritma itu tidak menemukan solusi gitu ya. Padahal kita biasanya mengimplementasikan sesuatu menginginkan solusi gitu ya. Makanya ada modifikasi terkait dengan depth first search, itu adalah depth limited search gitu ya. Dengan cara gimana? Caranya adalah kita menentukan limit dari kedalamannya gitu. Jadi kalau seandainya proses pencariannya sudah dilakukan sampai ke kedalaman tertentu dan ternyata tidak menemukan solusi, maka dia harus pergi ke samping gitu ya. Itu yang akan menjadi properti dari depth limited search. Oke, saya di sini nggak ada ilustrasinya. Saya akan berikan ilustrasinya seperti ini. Pertama kali kita akan sebut ini adalah sebagai level ke-0, dan di sini adalah level ke-1, level ke-2, level ke-3, level ke-4, dan seterusnya gitu ya. Atau di posisi ini kita tidak membutuhkan satu operasi pun gitu ya. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa di satu posisi ini ada satu solusi berada di level ke-1, 2, 3, dan 4 ya. Membutuhkan 4 operasi seperti itu. Kalau seandainya kita set limit kita itu adalah 10 katakanlah, maka atau mungkin 5 atau mungkin 6 gitu ya, maka depth limited search akan melakukan proses pencarian ke sana, demikian seterusnya sampai ke posisi tertentu gitu ya. Pada saat limit pencariannya sudah di kedalaman yang melebihi dari limit, maka dia tidak akan melanjutkan lagi ke kedalaman berikutnya. Dia akan pergi ke sampingnya gitu ya. Pada saat dia bukan solusi, maka dia akan naik lagi semacam rollback seperti itu, pergi ke kedalaman yang sebelumnya untuk dicari operasi yang berikutnya. Sehingga di posisi ini bisa saja dia kembali ke posisi tertentu gitu ya. Sehingga dengan konsep yang semacam itu, maka memungkinkan bagi depth limited search untuk tidak pergi ke terlalu dalam, tapi mempertimbangkan juga solusi yang ada di sebelah kanan gitu ya. Tapi di posisi kanan itu juga akan jauh lebih utama yang sebelah kiri lebih dalam bila dibandingkan dengan yang kanan, namun tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena dia masih dengan konsep yang depth gitu ya, masih konsep pengen yang lebih dalam gitu ya, mementingkan yang jauh lebih dalam. Nah, dengan konsep yang seperti itu, maka properti dari depth limited search ini, lihat bahwa depth limited search akan menemukan suatu solusi tertentu pada saat limitnya ini melebihi dari lebih besar sama dengan dari
lokasi solusi. Ya, contoh misalkan lokasi solusinya adalah 4 gitu ya. Maka sebenarnya dia bisa menemukan solusi yang ada di sini. Kenapa? Karena di posisi ini dia tidak akan generate node yang ada di sana. Gitu ya. Dia harus pergi ke atasnya untuk generate anak-anaknya yang ada di sana, generate lagi anak-anaknya, terus kemudian karena nggak menemukan di cabang yang di kiri sini, maka dia akan pergi ke sebelah kanan. Di sebelah kanan dia juga akan pergi ke kedalaman terlebih dahulu, tidak menemukan, pergi ke kanannya sedikit, pergi ke kiri yang sebelah sini, demikian seterusnya sampai dia menemukan di sana. Nah, maka sebenarnya dengan depth limited search yang semacam itu, karena ada pemaksaan untuk mempertimbangkan yang berada di sebelah kanan, kita akan memungkinkan untuk bisa menemukan solusi, gitu ya. Kapan itu terjadi? Ini akan kita katakan komplit jika L-nya atau kedalaman limit itu lebih besar dari kedalaman solusinya, gitu ya. Tadi di sana ada beberapa solusi, gitu ya. Solusi yang mana itu yang akan menjadi permasalahan. Nah, dengan konsep yang semacam itu juga ada kemungkinan solusi yang dihasilkan oleh depth limited search ini akan menjadi tidak optimum. Gitu ya. Kenapa kok tidak optimum? Alasannya adalah kalau seandainya limit ini bukan sama dengan limit dari depth, maka dia akan menemukan solusi yang berada di kedalaman lebih dalam, gitu ya. Sedangkan harusnya yang solusi optimum ada di sebelah sana, seperti itu. Itu yang akan kita katakan sebagai solusi properti dari depth limited search tidak menghasilkan nilai yang optimum. Sedangkan yang lain lagi adalah time complexity dan space complexity. Yang tadi ini adalah branching kedalaman maksimumnya. Sekarang di sini adalah kedalamannya dibatasi oleh limited search-nya. Maka time complexity dan space complexity-nya berada di posisi B pangkat L dan juga space complexity-nya B dikalikan dengan L. Itu yang akan menjadi properti dari depth limited search. Saya akan hentikan terlebih dahulu penjelasannya. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silahkan. Kalau seandainya tidak ada, saya akan lanjutkan. Pak Punten, tadi nilai limitnya itu yang mana ya Pak? Limitnya kita tentukan, Mbak Asni. Okay. Jangan panggil Pak, panggil Agung aja. Jadi limitnya ini ditentukan, gitu ya. Jadi terkadang kita mengetahui bahwa contoh misalkan ini, permasalahan n-queen problem, gitu ya. Ini kan sebenarnya di n-queen problem, ini kalau kita cari banyak, ini solusinya ada sangat banyak sekali, gitu ya. Dan di posisi itu sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa mencari semua, gitu ya. Maka dari itu mungkin limitnya bisa kita batasi bahwa oke, limitnya hanya ada 4 kali peletakan, gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu contoh. Atau di posisi yang lain misalkan di ini masalah end puzzle, gitu ya. Kalau seandainya dari berbagai macam permainan dan kita ketahui bahwa permainan ini hanya paling banter itu hanya membutuhkan sekian langkah. Nah, itu yang akan kita katakan sebagai limit, gitu ya. Nah, di posisi itu maka kita bisa set di permainan end puzzle ini dengan limit kedalaman pencarian tertentu, gitu ya. Itu yang akan menjadi limit dari depth limited search dari end puzzle, gitu. Dan memang tentunya agak rumit, gitu ya. Kenapa kok kita bisa menentukan limit yang seperti itu? Atau mungkin di posisi ini farmer wolf duck corn problem, gitu ya. Jadi kalau ini pun bisa kita hitung, misalkan kita pengen menyeberangkan 4 entitas ini kan, dalam artian adalah sebenarnya farmer dengan 1, 2, 3, ada 3, gitu ya, 3 entitas yang lain. Farmer bisa menyeberang dengan 1 entitas, dia bisa balik. Farmer menyeberang lagi dengan 1 entitas, dia balik lagi, kan berarti sudah ada 2 entitas yang diseberangkan. Tinggal 1 lagi, farmer menyeberang, berarti sudah selesai. Atau dengan di posisi itu kita bisa katakan bahwa limit search-nya itu sebenarnya adalah farmer ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih sekitar 5. Kita coba lihat apakah ini ada di kedalaman 5 atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata kurang. Kita bisa tambahkan sedikit. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5.
masih belum menemukan solusi. Oh ternyata ada solusinya yang lain. Ini ada sorry. Oh belum kita temukan solusi. Solusinya ada di situ. Mungkin kita bisa tambahkan sedikit atau berapa gitu. Itu yang menjadi limit tertentu dari sebuah permasalahan. Masing-masing permasalahan nanti punya limit yang berbeda-beda tergantung dari kompleksitasnya gitu ya. Saya akan berikan contoh yang lain nanti. Saya di sini nggak ada. Saya geser. Apakah masih terlihat? Saya sedang menunjukkan satu browser. Masih Pak. Ya, sorry, ini yang lemot komputer saya, koneksi. Saya sedang di kampus, sepertinya koneksinya juga lumayan enak. Cuman komputernya lagi nggak tahu kenapa. Oke, so Arad Bukares, saya tunjukkan yang ini. Arad Bukares, jadi posisi Arad Bukares ini adalah peta yang ada di Rumania, gitu ya. Jadi di Rumania ini ada satu yang unik di mana kota di sana itu inisial nama inisialnya itu tidak ada abjad yang sama, gitu ya. Misalkan di sini hanya Arad dimulai dari A, dia tidak ada kota lain yang dimulai dari A. Terus kemudian Bukares dimulai dari B, tidak ada kota yang lain dimulai dari B. Sehingga pada saat biasanya saya menjelaskan ini di papan tulis, saya selalu menggunakan inisialnya saja, inisial kotanya saja. Coba perhatikan bahwa di posisi Arad menuju ke Bukares, kita bisa melalui Timisoara, kita bisa melalui Zerin, kita bisa melalui CPU, gitu ya. Dan di posisi ini mungkin kita tahu bahwa sebenarnya Arad, CPU, Fagaras, Bukares itu adalah solusi tercepat dari sisi jumlah node, gitu ya. Oke. Atau mungkin di posisi itu sebenarnya kita bisa batasi dari Arad menuju ke Bukares, sebenarnya bisa kita lakukan proses limitasi jumlah node-nya tidak lebih dari 1, 2, 3 gitu ya. Atau mungkin kita berikan satu ekstra atau mungkin 2 ekstra. Berarti kita bisa set bahwa limit dari pencarian depth limited search-nya adalah 1, 2, 3, 4. Mungkin nanti akan ketemu di posisi itu. Nah, kalau kita gunakan katakanlah yang utara itu adalah sebagai prioritas pencarian gitu ya, maka depth limited search akan pergi ke Zerin ya. Terus kemudian pergi ke Oradia gitu ya. Dengan clockwise seperti itu, maka Oradia nanti akan pergi ke CPU gitu ya. Nah, dari CPU ini kita akan clockwise pergi ke Fagaras. Nah, pada posisi ini karena limitnya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya, katakanlah kita set limitnya adalah 4, maka dia tidak bisa menemukan solusi gitu ya. Tapi maka kita akan pergi ke posisi balik atau rollback lagi. Di CPU bisa pergi ke Rimini Sufils ya, gitu ya. Kita lihat lagi 1, 2, 3, dan 4. Ini sudah melebihi limit, maka kita kembali rollback ke CPU. CPU bisa pergi ke Arad, tapi posisinya bukan goal juga, maka kita akan rollback dan di posisi ini kita rollback. Oradia bisa pergi ke Zerin, gitu ya. Zerin juga bisa mencari pencarian lagi, tapi di posisi itu kita akan temukan bahwa tidak menemukan solusi dengan kedalaman 4 gitu ya. Maka Arad akan pergi ke kota, kita balik lagi rollback sampai ke Arad, di mana di posisi Arad kita bisa karena ini ada di root gitu ya, kita bisa jalankan kedalaman pertamanya adalah di CPU. Lihat bahwa yang utama adalah dari utara ke timur gitu ya, dia temukan Fagaras. Terus kemudian Fagaras ini karena ada CPU dan Bukares, yang menjadi prioritas adalah pergi ke Bukares, sehingga kita akan temukan Arad, CPU, Fagaras, dan Bukares. Itu yang merupakan solusi dari depth limited search kalau kita dengan menggunakan
aturan tadi, yang utara jauh lebih utama bila dibanding dengan kota-kota yang ada di lainnya ya, utara, timur, selatan, barat itu yang utama. Apakah bisa dipahami penjelasannya? Barangkali ada pertanyaan lain. Atau semakin bingung malah? Iya, bisa Mas. Bisa ya Mas Palambas ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf saya nggak lihat di Google Meet. Oke, yang lain barangkali ada pertanyaan. Kalau seandainya ada, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Tidak ada? Belum Mas, belum ada. Masih jelas. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi materi kita. Kita pergi ke algoritma berikutnya. Jadi kembali lagi, mohon maaf, ini komputernya lemot. Oke. Oke, kayaknya udah mulai memorinya. Saya nggak boleh cepet-cepet, kalau cepet-cepet nanti kelewat. Astagfirullahaladzim. Komputer tenang. We are presenting now. Oke. Saya harus sorry. Tadi berarti sudah ada 3 algoritma ya, breadth first, terus kemudian depth first, depth limited search gitu ya. Kita akan coba tambahkan 1 atau 2 algoritma lagi. Semoga masih memungkinkan waktunya. Come on. Oke, ini tadi sudah kita lihat. Terlalu panjang baliknya. Oke, tadi sudah kita lihat performansi dari depth limited search. Nah, sekarang kita akan tambahkan 1 algoritma lagi yang dinamakan dengan uniform cost search gitu ya. Uniform cost search ini kalau di 8Puzzle ini sangat tidak terlihat. Jadi biasanya saya suka menerangkan dalam bentuk apa namanya Arab Bukares gitu ya. Tapi it's okay lah. Kita di slide ini kita menggunakan apa namanya UCS yang kalau nggak salah ini yang water check problem. Oke, ada keterbatasan gitu ya, di mana BFS menggunakan urutan level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi gitu ya. Nah, pada saat kita menggunakan UCS ini menggunakan urutan biaya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, ada satu catatan lain, yakni di UCS ini kita akan menggunakan actual cost gitu ya. Nanti besok pada saat kita ngomong masalah Astar, saya akan tunjukkan apa bedanya actual cost dan juga estimated cost nanti gitu ya. Tapi kali ini kita akan memiliki ada biaya gitu ya. Nah, biaya ini mungkin karena ini adalah actual cost, maka pada saat node itu kita operasikan bolak-balik gitu ya. Contoh misalkan di water check problem, galon yang ketiga kita isikan 3 liter gitu ya. Terus kemudian yang 3 liter itu kemudian kita operasikan buang yang 3 liter, maka ada effort 2 kali gitu ya. Atau mungkin actual cost itu adalah pada saat kita ngomong bahwa saya pergi ke terminal gitu ya. Setelah saya keluar duit katakanlah 2.000 gitu ya. Terus kemudian
saya lupa bahwa ada barang yang belum saya bawa, saya harus kembali ke rumah, maka di posisi itu saya keluar uangnya adalah 2.000 ditambah dengan 2.000 lagi. Jadi actual cost-nya adalah bertambah 2 kali lipat gitu ya. Itu yang menjadi karakteristik dari actual cost. Nah, dengan actual cost yang seperti itu, maka nanti UCS ini akan mengakumulasikan berapa actual cost dari satu node menuju ke node yang lain. Gitu. Contoh misalkan tadi yang di posisi Arad Bukares, kalau seandainya kita pergi dari Arad menuju ke Zerin, ini sudah menempuh 75 km, maka nanti kalau ada node Arad pergi ke Zerin, Zerin membangkitkan Arad lagi, maka posisi di Arad yang ada di sana itu actual cost-nya adalah 75 ditambah dengan 75 menjadi 150 gitu ya. Terus kemudian dari Arad menuju ke CPU, cost-nya adalah 140 gitu ya. Nah, pada saat kita bandingkan antara Arad Zerin Arad yang 150 dengan Arad dari posisi yang atas itu, Arad menuju ke CPU, maka cost-nya itu akan jauh lebih rendah yang CPU gitu ya. Kenapa cost-nya adalah 140 sedangkan yang tadi adalah 150 gitu ya. Maka dengan keterurutan tertentu kita akan lakukan proses evaluasi node dari berdasarkan actual cost-nya. Yang paling kecil itu yang akan kita lakukan proses evaluasi gitu ya. Oke, saya coba cari. Nah, kita UCS akan menggunakan urutan biaya dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Dan UCS mencari solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya simpul asal ke simpul tujuan gitu ya. Dengan yang digunakan adalah biaya aktualnya, GN-nya. Nanti kalau di searching nanti ada tiga notasi, ada FN, GN, sama HN. Yang kita gunakan adalah GN atau actual cost-nya. Oke, ternyata Mas Yanto menggunakan yang lain. Ilustrasinya adalah dari posisi S gitu ya, atau start. Kita inginkan menuju ke goal gitu ya. Kita bisa menggunakan tree search di sini. Dari S, ini kita bisa tahu bahwa S bukan goal, maka kita harus generate anaknya, di mana kita urutkan berdasarkan cost yang terkecil gitu ya. Kita tahu bahwa A ini adalah cost-nya adalah 5, B 8, dan C adalah 12. Dari posisi itu maka kita akan pergi ke node yang promisable. Yang di promisable di sini adalah A gitu ya. Maka kita akan evaluate A dan kita tahu bahwa A ini adalah bukan goal gitu ya. Maka kita akan generate anaknya gitu ya. Nah, saya tidak setuju dengan ilustrasi ini. Di ilustrasi ini nanti akan membentuk satu kondisi tertentu, tapi untuk sementara saya akan ikuti yang ada di sini dulu. Jadi pada saat dia A, maka dia akan mengenerate anaknya, namun dia belum evaluasi. Yang dia evaluasi adalah yang lebih promisable, gitu ya. Dalam hal ini adalah B, di mana B ini adalah cost-nya 8, gitu ya. Terus kemudian dia generate lagi, dan pada saat kita bandingkan antara G dengan yang di posisi ini dan posisi yang ada di sana, karena pembandingnya adalah 10, 12, dan 12, maka yang akan di-expand berikutnya, yang akan dicek berikutnya adalah yang cost-nya paling kecil. Dalam hal ini adalah G. Sehingga algoritma UCS ini adalah akan mengecek node-node yang berada di leaf atau berada di down dengan cost yang paling kecil. Gitu ya. Kita lihat bahwa posisi ini yang paling kecil itu adalah G ini kan. Maka G ini akan kita cek apakah dia goal atau bukan, dan ternyata dia adalah posisinya goal gitu ya. Maka algoritma UCS ini akan mendapatkan solusinya adalah dari S menuju ke B terus kemudian lanjut ke G gitu ya, dengan cost-nya adalah 10. Dan posisi ini performansi UCS ini akan kita katakan sebagai complete dalam artian apa? Dalam artian adalah di UCS ini kita akan mendapati bahwa kalau seandainya ada solusi, dia bisa menemukan solusi, dan tadi UCS juga bisa menemukan solusi gitu ya. Terus kemudian kita akan katakan sebagai optimum. Optimumnya kenapa? Karena dengan UCS
mekanisme yang melakukan pengecekan terhadap node yang lebih kecil aktual cost-nya, maka dia akan menemukan cost yang lebih kecil. Atau yang solusi pertama yang dia temukan itu adalah dengan cost yang paling kecil. Itu akan kita katakan sebagai property optimum dari UCS. Terus kemudian time complexity-nya hampir mirip dengan BFS sebenarnya. Jadi boleh dikatakan dia sebenarnya agak lama gitu ya. Itu yang akan menjadi pembeda antara BFS dan juga yang lainnya. Oke. Tadi saya tidak setujunya di posisi ini. Lihat bahwa di posisi A ini sebenarnya memiliki ada dua node lain yang bisa di-generate, posisi G dan juga posisi S. Nah, pada saat kita menggunakan UCS, nanti silahkan teman-teman bandingkan solusi ini dengan yang ada di solusi bukunya Peter Norvig. Kalau di bukunya Peter Norvig, itu adalah semua node yang memungkinkan di-generate dari satu node, dia akan di-generate. Sehingga nanti akan ada dari S menuju ke A kembali lagi ke S. Gitu. Jadi node yang di sini ada A dan juga ada S. Gitu ya. Memang dari posisi itu akan menyebabkan proses pencariannya jauh lebih lama, tapi nanti properti dari searching-nya itu tidak akan berubah, terutama untuk di bagian completeness yang ada di algoritma yang lain. Nanti saya akan tunjukkan algoritma yang lain, yakni greedy BFS. Besok insya Allah akan kita tunjukkan. Gitu ya. Tapi untuk sementara, saya akan tunjukkan dulu bahwa ketidaksesuaian saya, ketidaksetujuan saya di ilustrasi ini adalah seharusnya ada juga node S yang bisa dibangkitkan. Gitu ya. Itu yang menjadi ketidaksetujuan saya. Oke. Saya akan lanjutkan ke algoritma yang berikutnya, yakni algoritma iterative deepening search. Jadi di iterative deepening search menggabungkan beberapa komponen sebenarnya. Jadi di BFS ini adalah complete dan optimum. Sedangkan DFS itu adalah space complexity-nya rendah gitu ya. Nah, iterative deepening search ini ingin menggabungkan antara BFS dan DFS. Dari sisi apa? Pengennya adalah complete, tapi space complexity-nya rendah gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan melakukan proses iteratif, gitu ya. Iteratif dari sisi apa? Dari sisi lihat bahwa depth first, yang terutama depth limited search ini bisa kita batasi limit kedalamannya, gitu ya. Maka nanti dengan depth limited search ini, iterative deepening search ini adalah pertama kali kita akan lakukan proses pencarian dengan kedalaman 0. Kalau seandainya tidak ditemukan solusi, kita naikkan kedalamannya. Ya. Ini kan artinya solusinya tidak ada di kedalaman 0 nih. Cari dengan kedalaman yang kedua. Yang pertama. Di kedalaman pertama, kalau seandainya tidak menemukan solusi, apa yang terjadi? Naikkan lagi kedalamannya. Gitu ya. Sehingga lihat bahwa di sini sudah mulai terlihat bahwa dia menerapkan strategi depth search, depth first search atau depth limited search gitu ya. Nah, sebenarnya iterative deepening search itu adalah proses pemanggilan depth limited search yang dilakukan secara iteratif gitu ya. Jadi memanggil depth limited search, namun limitnya dinaikkan satu persatu sampai ditemukan solusi gitu ya. Atau dengan kata lain, dengan cara yang seperti itu, kalau seandainya solusi itu ada di kedalaman tertentu, pasti akan ditemukan. Kenapa? Karena limitnya akan kita naikkan secara gradual, gitu ya. Terus kemudian space-nya juga boleh dikatakan minimum, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak space, gitu ya. Hanya di kedalaman tertentu saja, gitu ya. Itu yang akan menjadi kelebihan dari depth limited search gitu ya. Sedangkan kekurangan dari depth limited search adalah proses waktunya atau time complexity-nya. Kenapa? Karena lihat bahwa node ini diiterasi beberapa kali. Bagian node ini diiterasi beberapa kali. Nanti juga mungkin di kedalaman ketiga, node yang tadinya sudah pernah dibangkitkan kembali. Nah, itu yang akan menjadi pembeda antara depth limited search dari sisi properti waktu gitu ya. Ini time complexity-nya akan menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena ada node-node yang dilakukan pencariannya berulang-ulang. Gitu. Itu yang akan menjadi kekurangan dari iterative deepening search. Seperti itu.
Itu tadi adalah performansi iteratif deepening search. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu lagi, bidirectional search. Ini bisa dilakukan proses perhitungan maju dari start menuju ke goal, dan juga perhitungan mundur dari goal menuju ke start, gitu ya. Pada saat ternyata nanti ada satu node yang sudah dibangkitkan dari arah yang berbeda, maka kita akan berhenti dan kita akan katakan bahwa solusinya ditemukan, gitu ya. Kan ini ada komponen maju dan ada komponen mundur, gitu ya. Kalau seandainya nanti ada node yang sama, contohnya gini, kita akan lakukan tree search yang dari goal, kita akan lakukan tree search dari start, gitu ya. Kalau seandainya nanti kita generate ada satu node yang sama, maka kita akan katakan bahwa solusinya ada dan kita akan berhenti di posisi itu. Nah, ini yang akan dikatakan sebagai bidirectional search, ya, seperti itu. Dengan proses solusinya adalah menggabungkan dua jalur yang ditemukan itu tadi. Oke, ada permasalahan di bidirectional search di mana pencarian bidirectional search ada kondisi di mana operator-operator kebalikannya itu tidak mungkin ditemukan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah apa nih? Sebentar, ini. Contohnya ini. Isi penuh jerigen 4 galon, gitu ya. Kalau seandainya jerigen 4 ini tadinya ada isinya, dikembalikan ke posisi yang sebelumnya tidak akan ada. Contoh misalkan di sini tadinya 2, gitu ya. Operasi isi penuh jerigen 4 galon, ini kan tidak peduli isinya tadi berapa, gitu ya. Kalau seandainya kita isikan penuh, yang utama adalah yang X-nya akan menjadi 4, gitu ya. Nah, operasi ini kalau dikembalikan, akan menjadi tidak memungkinkan, gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui isi yang tadinya berada di X ini berapa, gitu ya. Apakah proses pengisian penuh itu bisa saja diisi 1 liter, bisa saja diisi 3 liter, bisa saja diisi 2 liter, atau mungkin bisa langsung 4 liter, gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu artinya apa? Artinya adalah pembalikan operator itu belum tentu memungkinkan, gitu ya. Tidak semua kasus memiliki pembalikan operatornya, gitu ya. Operasi Edpuzzle ada pembalikan operatornya. Operasi Farmer Wolf Duckhorn ada, tapi operasi yang di sini kita tidak menemukan solusi, tidak menemukan operasinya. Itu yang menjadi yang akan menjadi kesulitan pada saat kita mengimplementasikan bidirectional search. Dan memang performansi dari bidirectional search so far ini adalah yang boleh dikatakan paling bagus, gitu ya. Kenapa? Karena dia complete, terus kemudian dia juga optimum, gitu ya. Terus kemudian ada lagi dari sisi time complexity, lihat di sini pangkatnya tidak semengerikan yang sebelumnya, gitu ya. Kalau misalkan tadi pangkatnya adalah depth-nya adalah 8, gitu ya, maka di sini pangkatnya akan menjadi 4. Coba bayangkan di sini kalau misalkan 2 pangkat 8 dibanding dengan 2 pangkat 4 jauh lebih kecil 2 pangkat 4, gitu ya. Itu yang menjadi kelebihan dari bidirectional search. Oke. Ini kalau kita bandingkan side by side masing-masing algoritma seperti itu. Terus kemudian ini ilustrasinya. Jadi ini adalah breadth first. Kita akan mencari node-node yang ada di sekitarnya. Kalau tidak ketemu, kita akan perlebar parameternya, perimeter pencariannya seperti itu. Kalau tidak ketemu lagi, kita akan perlebar perimeternya. Kalau tidak ketemu lagi, kita perlebar, demikian seterusnya sampai kita temukan goal, gitu ya. Dan kalau sudah ketemu goal, maka kita akan berhenti. Nah, depth first search ini ada worst case-nya. Jadi di worst case-nya adalah kita akan lakukan proses pencarian di sana. Kalau tidak, kita akan lanjutkan lagi, demikian seterusnya. Ini worst case dari depth first search. Proses pencariannya sangat lama sekali. Oke. Lihat bahwa ada berkali-kali proses pencarian seperti itu, meskipun memorinya juga sedikit, jumlah node yang dibangkitkan tidak terlalu banyak. Sedangkan best case-nya adalah dia straightforward menuju ke solusi, gitu ya. Jadi dia pergi ke posisi itu yang akan jadi best case dari depth first. Depth limited search ini adalah dilakukan berkali-kali, gitu ya. Kita akan lakukan depth first dengan berkali-kali. Kalau seandainya limitnya tidak ditemukan, maka kita tidak menemukan solusi. Tapi kalau seandainya limitnya ditemukan, maka dia nanti akan sampai ke solusi. Dia ada di sana.
Dan ini adalah iterative deepening search gitu ya. Jadi kita akan awali dari limit yang satu. Kalau tidak ditemukan, kita naikkan limitnya. Proses pencariannya, lihat dia masih mengutamakan yang kedalaman terlebih dahulu. Ya. Tidak ditemukan, kita naikkan kedalamannya seperti itu. Masih belum ditemukan, kita naikkan kedalamannya ke kedalaman 4. Oke. Dan ternyata di posisi itu dia menemukan solusi. Itu tadi yang menjadi properti dari beberapa algoritma dan juga ilustrasi dari proses pencarian dari masing-masing algoritma. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini yang bidirectional search. Silakan. Kalau seandainya ada. Apakah bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Mas. Itu dulu. Bisa. Oke. Dari yang lain? Ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada? Aman, Mas. Aman. Oke. Kalau misalkan aman, Mas, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Mas Faidil kayaknya. Atau mungkin Mas Palambas. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, mungkin itu saja dari saya pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pertemuannya di minggu yang akan datang. Semoga, insya Allah saya nggak ada agenda yang lain, jadi insya Allah bisa mengikuti pertemuan dari awal sampai akhir. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Mas. Sama-sama.